Assalamualaikum. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ini Mimin cowok abis sholat id ditemenin sama Mimin cewek mau cari hampers lebaran buat saudara kami yang muslim guys. Di Falala Coklat. Alhamdulillah wa syukurillah falalanya udah buka guys. Masya Allah udah 100% halal MUI guys. Silakan kak. Makasih. Halal aja nggak cukup ya guys. Mesti tayyiban. Nah sebelum kita kasihin ke keluarga Mimin cowok yang muslim, kita mesti cobain dulu guys buat ngerasain manfaat serta syafaatnya. Ini Masya Allah packagingnya bagus banget, cocok buat menyambung silaturahim. Cobain yang dark coklat. Rasanya tuh bitter, fruity, dan sama sekali nggak over sweet. Dan teksturnya melt in your mouth. Ini saudara Mimin cowok yang muslim pasti suka guys. Setelah 30 hari puasa Ramadan, akhirnya ketemu yang lembut, manis. Ini Mimin nyobain yang varian matcha dan hazelnut. Meleleh di mulut. Akhir kata, Mimin dan Falala Coklat mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pokoknya kalau mudik jangan lupa bawa Falala Coklat. Wow, gede dan panjang ya cakwenya. Kayak berotot keker gitu loh bentuk cakwenya. Dan ini tuh berdaging banget. Jauh-jauh ke Bali nyamperin cakwe guys. Katanya orang Bali, cakwe ini tuh enak banget guys. Namanya cakweku 888. Yuk, cakwe ini tuh pernah viral di Jalan Gatsu. Dan sekarang buka outlet lebih luas dan ada tempat dine-in. Tuh cakwenya digorengin fresh begitu kita pesen. Halo kak, spesialnya cakwe di sini tuh apa ya? Cakwe ayam udang sih kak. Isiannya ayam sama udang ya. Berarti halal ya kak. Gak perlu khawatir karena supplier daging mereka juga bersertifikat halal. Nah ini cakwe ayamnya guys, udah dipotong-potong dan ditaburin cabai rawit hijau di atasnya. Penyajiannya tuh unik dan khas banget ya. Sausnya tuh manis, gurih, nikmat banget guys. Dan sausnya ini homemade, cuman mereka doang yang punya. Tuh di atasnya ini olahan ayam dan udang. 95% loh komposisinya. Lebih meaty daripada cakwe biasanya. Tahu ayam guys, ini Mimin siramin sausnya. Wah, gede banget. Sausnya tuh cita rasanya mirip banget kayak cuko pempek. Manis, seger, cocok banget dipaduin sama tahunya yang berdaging. Siomainya guys, gede banget tuh. Kakaknya ini kalau bikin makanan standarnya harus sejumbo ini ya. Gak cuman ukurannya aja yang jumbo, tapi ini tuh bener-bener berdaging banget siomainya. Cocok banget deh sore-sore ngemil di sini sambil ngopi ataupun minum yang seger-seger. Kalau ke Bali kalian wajib samperin ya. Bisa order lewat ojol juga kok. Ayo baksonya paling urat paling berdaging. Wah ini rame-rame lagi berburu bakso urat yang paling murah di Jawa Timur. Apalagi kalau bukan Sarjana Bakso. Guys nikmatnya kumlot. Emang dari awal buka sampai sekarang gak pernah sepi guys. Karena yang kesini tuh gak cuman FOMO. Bakso uratnya Sarjana Bakso tuh gak ada lawan guys. Gede-gede, mengkel-mengkel kalau kata wong Jowo. Kuahnya ditaburin bawang putih goreng. Tuh lihat deh kuahnya ngaldu, gutek, makin gurih. Nah bentar lagi kan puasa. Sarjana Bakso buka dari jam 3 sampai jam 12 malam ya. Tetelan sapi halalan toiban, Masya Allah tabarakallah. Tetelannya full daging dan lemak sapi. Bakso uratnya guys, keriting banget kayak uratnya Aderai. Udah gitu ya, baksonya tuh jumbo banget sampai Mimin susah mangapnya. Gila daging pol. Ritual SSK, saus sambal kecap. Wah kesukaan Mimin nih pakai sambal yang banyak. Yang Mimin suka tuh baksonya ada isiannya gitu guys. Udah gede, berurat, isinya endok super jumbo. Dan kemarin yang fitnah kejunya dikit nih, ngecrot banget loh kejunya. Ada garansi ganti baru kalau nggak full kejunya. Tapi syaratnya ya jangan digigit guys, disobek dulu. Jangan lupa ya pas puasaan nanti buka bersamanya di Sarjana Bakso. Bang Coipan satu tampah. Bayangin guys, ini tuh seporsi loh, tapi dapat sebanyak ini. Kira-kira Mimin kuat gak ya ngabisin semuanya? Gimana gak kelenger semuanya ini Mimin abisin sendiri. Ini tuh Mimin nobatin jadi coipan terenak yang pernah Mimin makan. Gak banyak yang tahu ini tuh comfort food andalan Mimin kalau lagi di Bali guys. Namanya Uncle Pipin. Tempatnya lucu, adem, ala-ala peranakan gitu. Terus ini tuh lokasinya di tengah kota di Jalan Dewi Sri guys. Nah ini kalau kalian lagi cari kopi tiam dengan aneka masakan yang sangat comforting. Dan ini best seller mereka guys, Uncle Chili Mie. Pedesnya pas dan ada creamy dari telur setengah mateng. Karena ini khas Singkawang, jadi mereka punya jamnya. Jadi ini tuh bakminya orang Singkawang gitu guys. Penyajiannya di piring dan toppingnya tuh ada cincangan babi dan lemak babi garing. Yaps, bener banget, Mimin tuh selalu suka kalau makanan ada babinya guys. Karena menurut Mimin daging babi tuh comforting. Kayak braised pork belly mereka nih, manis, gurih, dan daging babinya tuh berlemak. Belum lengkap ya rasanya kalau nggak pesen fried pork belly-nya. Garing, juicy, dan makin gurih karena ada taburan
wijennya. Terus coipan mereka ini best of the best. Kulitnya kenyal dan lobaknya kres-kres. Onde-ondenya luarannya garing dan isian salted egg-nya langsung muncrat guys. Yang bentuknya unik ini tuh bakpao ya. Dan di tengahnya ini isian srikaya. Enak banget, anget-anget guys. Kalau kalian pesen teh tarik di sini, nariknya tuh bener-bener sampai tinggi, sampai berbusa gitu loh atasnya, creamy banget. Kalau ke Bali wajib samperin Uncle Pipik. Dagingnya kok masih mentah kak? Iya, pho yang otentik emang seperti ini kak. Kuahnya tinggal dituang. Wah bener guys, dagingnya jadi matang. Pho ini tuh lagi diomongin banget sama warga Bali. Katanya ini tuh pho yang paling murah yang ada di Bali guys. Kalian lihat sendiri tuh, cuman 30 ribuan udah bisa makan pho yang otentik. Mereka baru buka cabang keempatnya di Sidakarya. Sama dengan outlet yang lainnya, bersih dan nyaman. Biasanya pho otentik Vietnam di Bali tuh harganya agak pricey. Mungkin karena mereka pakai daging yang premium. Nah kalau di Pho Lab udah dagingnya premium, harganya masih affordable guys. Terus penyajiannya otentik mirip kayak yang ada di Vietnam. Nah ini nih yang 30 ribuan Pho Lab Classic dapat sebanyak ini. Kondimennya bisa ambil sepuasnya ya guys. Nah daun-daunnya juga ambil sepuasnya gratis. Gimana udah mirip belum kayak yang ada di Vietnam? Sebagai orang pecinta pho yang ada di Vietnam, Mimin akuin sih ini seotentik itu. Mie yang mereka pakai tuh teksturnya licin dan kenyal banget. Gila harga 30 ribuan udah dapat telur rebus sama cakwe juga guys. Worth it banget kan? Dan saatnya kalian tinggalin pho yang overpriced itu deh. Nah kalau yang ini Pho Lab Super Beef guys, lihat deh dagingnya melimpah banget dan ini pakai double Australian beef. Gila sih ini murah kebangetan guys, dagingnya melimpah. Tebak harganya berapa guys? Cuma 55.000. Dicampur sama daun-daunannya yang wangi, makin aromatik guys kuahnya. Masih dapat meatballs dan juga daging yang ditumis guys. Mimin tantang deh, mana ada pho yang seroyal ini ngasih dagingnya dengan harga semurah itu. Wah kaldunya tuh pekat banget sampai warnanya coklat guys. Terus kalian juga bisa nambahin kondimen-kondimen ala carte kayak gini. Gak nyangka kalau baksonya tuh jumbo dan super meaty. Underrated banget sih Pho Lab ini. Mereka bener-bener mentingin rasa dan kualitas. Dan mereka juga mengedukasi orang-orang Indonesia kalau makan pho yang otentik tuh gak perlu mahal. Saking baiknya Pho Lab ya, mereka tuh ada promo loh. Kalau kalian follow Instagramnya Pho Lab, nanti kalian bisa dapat ice cream gratis. You guys ramein Pho Lab sekarang. Onde-onde ini bisa muncrat ke segala sisi guys. Geres banget, puas deh Mimin makannya. Guys ini Mimin lagi ada di kedai rantau. Dan kalau weekend bisa serame ini guys. Kayaknya ini deh kopi tiam yang paling rame yang ada di Bali. Kalau weekend kayaknya semua orang Bali ngumpul di sini deh. Enaknya lagi guys, pesannya tuh lewat barcode. Jadi kita nggak perlu ke kasir. Terus harga menunya juga murah-murah banget, cuman mulai 20 ribuan. Makanannya lengkap dan temanya tuh peranakan Malaysia. Pantesan mereka punya char kway teow. Otentik ya, karena smoky dari arangnya tuh kuat. Terus dapat seafood yang gede-gede. Terus ini menu andalan mereka guys, mie mama rantau. Kayak mie goreng gitu ya, bentuk mie nya tuh tebel, kenyal, dan bumbunya tuh nggak cuma sekedar manis, tapi ada gurih-gurihnya. Parah sih, enak banget. Pantes aja ya orang-orang tuh pada rame kesini. Nyesel deh Mimin taunya telat. Salfok sama chili oil homemade-nya enak banget. Yang bersarang ini namanya butter chicken egg floss. Bikinnya nggak ngasal, ada aroma daun kari, buttery. Tekstur ayamnya juga juicy. Oh iya, tenang buat sahabat Mimin yang muslim. Di sini tuh semua masakannya muslim friendly. No pork, no lard. Mimin udah buktiin sendiri. Jangan lupa pesen ais kacang merahnya. Kata orang ini tuh legit banget dan bener. Ini bakalan jadi tempat makan sambil nongkrong paling comfy di Bali. Terus deh cobain rantau di Bali. Tempat segede ini tuh bukan mall loh guys, tapi cafe. Penasaran Mimin isinya apaan ya? Yuk. Namanya tuh Mix and Max. Lah tapi emang dari luar ini kayak mall guys. Ada baju-baju kayak gini. Begitu dibuka ternyata cafe. Tuh ada barista-barista yang lagi nge-wish matcha. Mix and Mix ini kita ada jual butik sama brand cafe sih. Cuma base kita itu sebenarnya di Medan. Kita udah buka restoran juga di Medan. Sama ada jual baju butik juga. Bajunya juga bagus-bagus lagi. Kita cobain menu-menunya yuk. Nah mereka tuh terkenal sama Einspiner seriesnya guys. Jadi minumannya tuh di atasnya ada homemade sea salt free dan sekaligus menjadi Einspiner pertama di Indo. Nah ini tuh matchanya nggak sembarangan guys. Pakai highest ceremonial grade matcha yang impor dari Uji Jepang. Konsistensi krimnya tuh bagus banget ya guys. Dan ini coklatnya bukan pakai yang mediocre. Einspiner seriesnya bener-bener gak ada lawan sih. Nah ini dirty series mereka pakai full arabica dan susu yang khusus ini yang black sesame guys. Ternyata wijen hitam dan kopi tuh cocok banget kalau dipaduin. Umami.
Mimin. Kalau yang ini yang hazelnut. Tuh lihat pakai potongan kacang hazelnut asli. Kopi tergurih yang pernah Mimin cobain. Wih, ngasih Lotus Biscoffnya generous banget. Butterscotch latte-nya ini Mimin klaim jadi yang terenak di Indo. Shibuya Maple Toast-nya ini juga jangan sampai ke skip. Base-nya aja pakai roti tawar Jepang. Ngasih butternya juga banyak banget. Dipaduin homemade cream yang milky. Ini tuh pecah banget di mulut Mimin. Diakhiri dengan matcha black sesame latte. Wah, kalian mesti banget sih nyamperin ke sini. Wow. Oh, jadi ini roti yang pas manggang tuh harum butternya sampai kecium ke jalan-jalan. Rotinya ungu, gemoy-gemoy banget ya. Baru keluar panggangan langsung dimakan. Terus feelingnya meledak, lumer banget guys. Akhirnya guys, Mimin cobain taroban. Antreannya pun gak kalah meledak juga guys. Kayaknya ya setiap ada outlet taroban di situ pasti banyak banget orang yang beli. Awalnya mereka tuh pasti kepincut sama harum wangi butter panggangan rotinya, karena bikinnya tuh dadakan satu persatu guys. Jadi fresh from the oven. Lucu banget ya, rotinya tuh gemoy warna ungu gitu karena emang terbuat dari taro. Dan spesialnya lagi mereka tuh pakai butter dari New Zealand loh. Kalian tuh bisa beli satuan di paper bread atau family pack isi 6 kayak Mimin gini. Udah dapet guys. Tuh lihat masih panas ini. Bener-bener masih anget. Jadi teksturnya tuh luarannya garing gitu guys. Feeling lemon mascarpone-nya tuh meledak. Tuh bener-bener so full itu guys feelingnya. Dan uniknya krimnya ini tuh dingin walaupun rotinya panas. Jujur guys, ini tuh enak banget. 10/10 dari Mimin. Wangi butter dan taronya tuh bener-bener seharum itu. Yang ini feeling coklat guys. Semua tipe feelingnya tuh gak over sweet. Mimin suka. Wah, ini sih cocok banget ya buat buka puasa nanti. Terus mereka tuh juga punya minuman taro latte. Kaget Mimin, ternyata mereka bikin minuman juga enak banget loh guys. Kalau ketemu outletnya taroban, kalian wajib cobain. Kira-kira tuh apa sih yang bikin orang-orang tuh FOMO banget ke Rui? Karena ada Hikiniku-nya sih. Yang pertama di Bandung. Oh, dari Jepang pertama ke Bandung. Wah, ini Hikinikunya guys. Seru banget masuk Hikinikunya. Udah kesekian kalinya datang juga di hari weekday, tapi masih waiting list guys. Ya ampun, Rui ini emang ya viralnya nggak habis-habis. Ya gimana lagi, ini tuh emang pelopornya Hikiniku Sumibiyaki pertama di Bandung. Orang-orang luar kota kayak Jakarta aja pada kesini guys. Selain Hikinikunya, kalian wajib cobain steak-steaknya deh, karena daging yang mereka punya tuh premium guys. Yang ingin kagum di sini tuh presentasinya bagus banget, disajin di atas arang. Dan yang ingin pesen ini daging MB9 Ichibo guys, kematangan medium. Daging ini tuh bagian pinggul sapi guys, jadi lemaknya tuh banyak. Apalagi ini tuh Japanese Wagyu yang high quality. Lembut banget, berlemak. Marblingnya bener-bener cantik banget. Dan harganya tuh masih reasonable guys, gak kayak steak-steak overrated yang ada di Jakarta. Cara makan Hikinikunya, kalian taruh lobak di atasnya, terus disiramin yuzu ponzu. Dan tambahin onsen egg yang meleleh kayak gini guys, kuning telurnya. Perpaduannya tuh bener-bener perfect. Dagingnya tebel, juicy, berlemak, ditambah creamy dari onsen egg-nya. Ya ampun, bener-bener enak banget. Kalian juga bisa nambahin add-on cheese kayak Mimin gini guys. Bisa tambahin condiments lain yang ada di meja guys. Udahlah, ini Mimin approve banget. Terus satu setnya udah pasti sama miso soup ya. Oh iya, kalian tuh juga bisa pesen tendonnya loh guys. Isinya meriah ya, ada tempura, mixed vegetable, tenkatsu, dan sweet tensuyu. Bisa jadi pilihan buat bukber juga nanti. Tapi pastiin reservasi dulu deh.